Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Mari kita belajar bersama. Di video kali ini kita akan bongkar kopling motor KLX ya, yang kebiasaannya, bukan kebiasaan tapi kebanyakannya itu kopling kering dan kopling jebol akibat tidak ada pelumasan ya. Nah, pertama-tama kita harus buka dulu pedal remnya ya. Untuk pennya kita lepas menggunakan tang ya untuk penguncinya. Kemudian step juga kita bongkar menggunakan kunci L6. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melakukan pembongkaran, silahkan siapkan alat-alat yang saya sebutkan. Kemudian engkol kita lepas menggunakan kunci 12. Dan di bagian mas rem kita lepas menggunakan kunci 8. Nah, kita lepas seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas bagian bloknya ya, baut bloknya menggunakan kunci T8. Karena kunci T8 banyak banget jam terbangnya. Kemudian di sini untuk kabel koplingnya kita lepas, namun di sini aduh talinya udah kayak gitu ya, jadi susah banget. Nanti kita potong aja nih. Nah, untuk sementara kita lepas aja langsung sama kabel koplingnya seperti ini. Nanti di luar kita lepaskan untuk setutnya ya, pennya kita lepaskan supaya lebih mudah. Wah, hitam banget ya ini olinya, udah kayak muka saya aja hitam nih. Untungnya nggak terlalu hitam-hitam banget muka saya ya. Kemudian filter oilnya kita lepaskan sekaligus kita bersihkan. Dan jangan lupa nanti di sebelah kirinya untuk pembuangan baut olinya kita lepaskan juga ya pembuangannya. Kemudian kita lepaskan bagian penahan per kopling menggunakan kunci 10. Nah, kemudian tinggal kita lepas per koplingnya. Nah, kita cek semuanya ya teman-teman. Kita masukkan giginya ke gigi 1, tinggal kita lepas bautnya menggunakan kunci 14. Tinggal tarik aja bagian rumah kampas koplingnya. Nah, di belakang ada ring, jangan lupa. Kemudian tinggal kita lepas. Wah, benar sekali, ini udah pada gosong dan kering sekali ya. Tidak ada pelumasan sama sekali ya teman-teman. Wah, ini jarang ngopi motornya nih, kering banget ya. Padahal oli masih penuh, berarti ada penyakit yang lain ya. Nah, kita lepas ya bosnya. Kemudian cek juga bagian per ya. Per giginya itu apa? Kalau biasanya kan karet kopling, ini kan per koplingnya yang belakang untuk gigi gendangnya masih bagus. Nah, jadi untuk mengatasi ataupun meminimalisirnya kita ikhtiar aja. Untuk masalah keawetan kita serahkan kepada yang di atas ya. Nah, kita kan cuma hanya berikhtiar saja. Jadi kita lakukan proses pengeboran di sini ya, supaya apa? Supaya nanti oli yang nyiprat masuk ke bagian sini, kemudian dari situ nanti masuk ke bagian kampas kopling. Jadi ada pelumasan buat kampas kopling ataupun plat geseknya. Nah, kita lubangi menggunakan mata bor 2 mili ya, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, wah keenakan, enggak, maksudnya nantinya kebesaran gitu ya. Jadi harus pas 2 mili ya teman-teman. Nah, jadi untuk proses pengeborannya itu tergantung selera kita, mau zigzag, mau silang, mau goyang-goyang lah, itu mah bebas lah teman-teman. Yang penting mah ada lubang ya buat jalur oli. Nah, seperti ini kurang lebih ada berapa ya, 8 kali 4, bukan 8 kali 4, 4 kali 8 ya, 4 kali 4 ya maksudnya. Nah, kemudian sepertinya kita harus bersihkan lagi. Bekas pengeborannya kan masih ada bari-barinya, jadi kita ratakan. Nah, supaya lancar nanti saat masuk olinya. Nah, jadi posisinya seperti ini ya, menjigjag ya, kiri kanan seperti itu. Kemudian diperhatikan plat geseknya jangan sampai macet. Kalau misalkan macet bekas pengeboran, teman-teman kikir dulu atau cutter. Kita pasang lagi ring, bos. Kasih oli dulu ya, kasih oli. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan lagi. Nah, di bagian rumah kopling gas saya bor. Biasanya kan ada ya yang dibor nih, dibor di bagian mangkoknya itu. Tapi itu kan buat keluar aja itu mah, bukan buat masuk, nggak bakalan masuk dari situ ya. Itu tergantung selera juga, mau dibor ataupun enggak juga itu tidak masalah menurut saya kalau yang di bagian mangkoknya itu. Nah, tinggal kita pasang ring seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian kampas koplingnya ganti ya menggunakan Aspira nih. Aspira lumayan ya, daripada yang original mahal ya. Mending Aspira aja nih, 150.000 ya. Kita pakai punya GL 100 yang 5 PCS ya. Kalau pakai Grand itu cuma 4. Kalau mau pakai Vixen bisa, Vixen NPL ya. Nah, seperti ini. Kalau Vixen agak mahal sih. Nah, jadi biasanya teman-teman suka ngelubangin di bagian situ ya. Nah, saya bongkar lagi, saya tunjukin supaya tahu ya, takutnya salah nanti teman-teman malah ngebor step. Harusnya kopling malah ngebor step. Nah, kemudian di bagian plat geseknya diperhatikan ada yang tumpul, ada yang rata. Nah, saya pasang yang ratanya ataupun yang tajam itu mengarah keluar, yang tumpul menghadap ke dalam. Nah, jadi posisinya seperti ini, kita pasang plat
kampas kopling, kemudian plat gesek yang tajamnya menghadap. Kalau dari sini ke dalam, kalau nanti dilihat dari luar ya keluar. Bingung saya nyeritainnya, pokoknya yang penting sejajar aja ya. Mau yang tumpul di dalam boleh, mau yang rata di dalam boleh. Yang penting rata-rata semua, tumpul-tumpul semua, seperti itu. Nah, jadi disilang seperti ini. Jangan kayak anak PKL masangnya kampas kopling semua, plat gesek semua, itu salah. Kan harus seperti ini caranya ya. Jadi kita harus belajar dulu, saya juga sama belajar dulu. Tapi kalau saya mah langsung inget cara gitu pemasangannya, nggak salah. Kemudian perhatikan titiknya ya, titik topnya antara kaki 4 dan lawannya itu harus sejajar dengan titik. Kalau misalkan gak sejajar nantinya nggak masuk ya, supaya plug and play ya, supaya enak aja. Oke, setelah itu untuk pemasangan kampas koplingnya bebas. Mau disilang seperti ini boleh, mau disejajarin boleh. Bisa disejajarin, bisa disisain satu, bersilangan boleh sisa. Nah, jadi ngepas ke mangkoknya ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, pastikan tidak terjepit. Ringnya juga dipasang tadi ya. Kemudian bautnya kita pasangkan, masukkan gigi 1, kita kencangkan. Kita kencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Nah, setelah kencang seperti ini, kita putar kiri kanan, itu harus lancar ya. Dan kita tarik ke depan sini ya, supaya ngeplak. Nah, kemudian untuk menambah jambak ya nanti ya. Nah, kita ilustrasinya seperti ini. Nanti olinya yang bekas gulungan giginya itu nanti masuk ke bagian sini ya. Karena untuk KLX nggak ada supply oli dari Rasio, jadi dia cuman minta dari karter oli saja untuk oli-olinya. Nah, nanti yang dari karter oli kan muncrat-muncrat nanti masuk ke situ. Kemudian kita kasih ring per ya untuk menambah jambakannya nih. Modal dikit aja, cuman 2000 perak ya. Nah, ring per 17, kemudian pasang pernya supaya lebih keras ya, memperkeras dan lebih jambak aja. Kemudian tinggal kita pasang bagian plat besinya untuk menahan per koplingnya. Nanti kita kencangannya bersamaan ya. So sweet banget ya, bersamaan, maksudnya bersama ya, bukan bersamaan. Kan nggak bisa ya teman-teman jauh. Nah, oke, jadi setelah masuk semua, di sini nggak boleh pakai impact ya kalau pemula. Kalau saya mah boleh, cuman nggak saya kencangin teman-teman, asal masuk aja supaya lebih cepat, menghemat waktu ya, supaya cepat cair maksudnya gitu ya. Nah, setelah itu nggak sampai kencang, saya langsung kencangin menggunakan manual. Meskipun saya pro juga, tapi saya mencontohkannya yang baik aja lah, jangan pakai impact. Kalau ngencengin baut yang kecil, kalau yang baut yang besar mah boleh ya teman-teman, nggak apa-apa, karena nggak bakalan ada patah-patahnya kalau ada toleransinya. Nah, kemudian pasang filter oli ya, jangan lupa nanti ketinggalan. Nah, di bagian packingnya padahal udah saya bongkar dengan halus, tapi tetap aja ada yang ngelupas nih, jadi kita wajib ganti nih untuk packing koplingnya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nanti ketika berputar itu si oli yang ada di karter itu nanti masuk ke sela-sela ataupun lubang-lubang yang plat itu ya. Nah, nanti jadi masuk ke dalam kopling lewat lubang-lubang yang saya tadi bor. Kemudian pasang bos ya 2 biji. Kemudian baut oli kita pasang lagi ya. Nantinya takut lupa dimasukin oli, nanti keluar ya. Lupa gara-gara anak PKL itu ya, lupa pasang baut oli. Kemudian pakai yang baru juga kita pasang. Nah, untuk penekannya jangan sampai lupa lagi nih, kita pasang seperti ini ya. Ada bos yang ada tonjolannya itu menghadap ke bearing, yang rata itu ke dalam. Kemudian tinggal kita masukkan. Nah, kemudian cek juga. Nah, ini udah mantap tuh, udah nyantel ya di bagian bearingnya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya sama ya, rata, nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek, rata, jadi nggak bakalan ketukar. Tinggal kita kencangkan aja setelah silang. Kemudian ini untuk kabelnya kita potong aja nih, soalnya susah masuknya ini tadi kepanjangan. Nah, kalau dipotong kan mudah, tinggal kencengin aja ya platnya secukupnya ya teman-teman. Dan untuk filter oilnya saya ganti ya, karena dari baru katanya nggak diganti, jadi sekalian kita bongkar. Kemudian cek juga, kita setel ya dari sini nih menggunakan kunci 12. Mau dangkal mau tinggi itu selera teman-teman ya, bukan selera saya. Selera saya berbeda mungkin. Nah, oke, setelah dikencengin, setelah merasa penyetelannya enak, udah tinggal kencengin aja nanti ya. Kemudian nah, di bagian seal olinya, karetnya kita kasih oli ya supaya mudah masukinnya, supaya enak gitu ya. Kalau misalkan kering suka seret masukinnya ya. Nah, setelah itu
tinggal pasang per tutupnya dan karetnya masih bagus, tinggal kita kencangkan saja ya menggunakan baut yang pendek. Secukupnya aja ngencanginnya. Kemudian kita pasang. Nah, untuk ownernya ini pakai Enduro Racing ya, udah dari dulunya pakai Enduro Racing. Nah, namun di sini supaya lebih tinggi maksimal kopling tidak cepat gosong, saya kasih 1400, 1,4 liter ya teman-teman. Nah, yang tadi 1 liter udah saya masukin, kemudian saya takar nih 100 miliar nih, saya takar 4 ya, jadi 1400, kan standarnya itu 1300. Jadi untuk meminimalisir kopling gak selip itu nggak apa-apa teman-teman, nggak bakalan mengap ya. 1400 aman lah karena udah sering coba ya teman-teman. 1400, 1300 juga boleh sih, tapi kurang maksimal, kurang melebihi kampas kopling nantinya ya. Tingginya masih di bawah, nantinya kurang nyantol. Nah, kemudian tinggal kita cek nih pakai tutupnya nih. Nah, kalau 1400 kita masukkan dan motornya harus lurus ya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita buka lagi, kita cek nih. Harus berada di setripan paling atas ya, paling atas tuh. Nah, paling atas. Kemudian tinggal kita cek nih seperti ini. Nah, jadi ini oli bisa merendam kampas kopling tuh, segitu mah ya, udah bisa merendam kampas kopling, jadinya aman nih, kampas kopling gak bakalan cepat aus kayak tadi. Kalau misalkan dikasih 1 liter itu nggak bakalan benar teman-teman, cepet aus ya kampas koplingnya. Motor KLX ya jangan dilawan. Untuk olinya ya banyak, tinggal kita pasang engkol lagi semua komponen-komponennya lah. Untuk pemasangannya kebalikan dari pembongkaran ya teman-teman, masa lupa sih. Yang penting mah ada kuncinya, nggak bakalan lupa ya. Nah, jadi ini adalah salah satu ya, untuk meminimalisir supaya kampas kopling KLX tidak mudah jebol, tidak mudah gosong, tidak mudah aus. Ya, untuk masalah keawetan mah kita serahkan aja kepada yang di atas ya, dan kita pun harus benar pakai motornya, jangan sembarangan ya. Kemudian setelah terpasang semuanya tinggal kita engkol-engkol nih supaya bermaksud apa, olinya naik dulu ya, kan filternya masih kosong tadi olinya lah. Berapa kali engkol, 100 kali juga boleh, yang penting kakinya kuat. Nah, setelah itu tinggal kita hidupkan motornya. Cuman ini motor kurang ekstrim ya, knalpotnya masih standar nih, jadi suaranya kayak knalpot bocor teman-teman. Kalau KLX pakai knalpot standar ya seperti itulah suaranya. Nah, jadi jambak sekarang ya teman-teman. Kemudian setelah di test drive, oke, jadi begitulah teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.